Shalom, welcome to GBT Home Online Service bersama saya Anita. Kita ada sampai sekarang ini semua karena berkat Tuhan. Untuk itu mari kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi kita, apalagi sekarang COVID ada varian baru yang tentunya juga membahayakan untuk kita semua. Untuk itu kami mau mengingatkan untuk para jemaat untuk tetap memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, juga menjaga jarak. Apalagi kalau misal ada kondisi kita yang tidak memungkinkan, lebih baik stay at home. Sebentar lagi saya mau mengumumkan untuk ibadah kita di GBT Home, ada ibadah online setiap minggu jam 7 pagi. Dan untuk ibadah outside ada 2 sesi, sesi pertama jam 6:30 pagi dan sesi kedua jam 8:30 pagi. Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebentar lagi kita juga akan memulai ibadah kita, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dengan ibadah online GBT Home Dukuba. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, meninggikan namanya yang ajaib. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat bangsa dan negara kita, dan juga untuk situasi yang saat ini sedang terjadi di negara kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur karena kemurahan Tuhan yang menolong kami sampai dengan saat sekarang ini kami ada. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, kami bersama-sama mengangkat hati kami mengangkat suara kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Segala sesuatunya diciptakan dengan firman dan Kau berkata maka semuanya jadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama anak yang Kau kasihi ya Bapa. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan berlaku atas bangsa ini. Situasi pandemi yang hari-hari ini kami bersama-sama sudah lewati selama 1 tahun ini. Tuhan tolong kami semua untuk kami bisa melewatinya Tuhan. Biarlah hal-hal baik itu terjadi atas bangsa kami. Sementara kami semua terus berkumpul Tuhan, kami terus berusaha. Kami percaya kuasa-Mu lah yang telah melindungi kami semua. Menolong para pemimpin kami untuk mereka bisa membuat keputusan-keputusan, kebijaksanaan supaya pandemi ini lekas berlalu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, umat muslim yang saat ini sedang berpuasa. Tuhan juga akan menolong kepada mereka, Tuhan berikan kemurahan kepada mereka supaya mereka melihat jalan yang terang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah puasa mereka Tuhan menjadi puasa yang benar-benar mencari Allah yang benar, supaya Kau Tuhan Yesus menyatakan diri-Mu kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Jika saat-saat ini Tuhan gelombang ketiga dari corona sedang terjadi di antara kami Tuhan, biarlah kami semua Tuhan tetap memohon kemurahan. Amin. Biarlah Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah, melewatkan kami semua dengan dari bencana ini Tuhan. Tangan kemurahan-Mu itu yang kami harapkan Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Banyuwangi tempat kami saat ini berada. Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan hati yang menimbang. Biarlah apa yang boleh mereka bersama putuskan untuk Kabupaten Banyuwangi itu mendatangkan kebaikan. Kemurahan Tuhan juga atas berlaku atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami mau datang mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Biarlah hadirat-Mu itu yang memuaskan setiap kami. Baik kami yang berada di tempat ini, di gereja ini Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan secara online. Biarlah kami semua dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, pada saat ini kita sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Saya berikan judul Menerima Janji Tuhan. Terdapat dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-30. Saya bacakan Bilangan pasal 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amin. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan seperti janji manusia, banyak kali selalu ingkar dan tidak tepat janji. Dan janji Tuhan ini tidak untuk semua orang Israel. Ya, kita lihat tadi, kita baca bahwa yang masuk ke tanah Kanaan hanya Kaleb dan Yosua. Nah, ini tentunya kita bertanya-tanya kenapa kok hanya dua orang saja, Kaleb dan Yosua, dan yang lain-lain tidak masuk ke tanah Kanaan, banyak mati di padang belantara. Nah ini sebab kita baca ayat ke-22, tetap Bilangan pasal 14 ayat 22, ini dikatakan demikian. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Nah ini penyebabnya banyak orang Israel mati di padang gurun dan tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua saja. Tuhan sudah mengatakan di sini, karena bangsa Israel banyak yang tidak mau mendengar suaraku, suara Tuhan. Walaupun bangsa Israel banyak melihat mujizat kemuliaan Tuhan yang telah nyatakan di tanah Mesir pada saat itu, sehingga banyak orang Israel tidak mengalami tulah sebab tinggal di Goshen. Nah, di sini ketidaktaatan bangsa Israel terhadap perkataan Tuhan membuat dia tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah ini, si Tuhan inginkan bangsa Israel, umat pilihan Allah itu taat akan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan telah berjanji kepada umat Israel, sehingga umat Israel banyak yang mati saat itu di padang belantara, padang gurun. Ya, dan yang kedua, di sini juga dikatakan dalam ayat 27 sampai 29 dijelaskan, dikatakan demikian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Pertama, orang Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan banyak orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan saat mereka keluar dari negeri Mesir, pada saat tidak ada air, pada saat tidak ada makanan, ya, dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, dia tidak terima kasih kepada Tuhan sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat orang Israel berada di Mesir, banyak mengalami tekanan. Pada saat itu kesukaran demi kesukaran. Pada saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel
dari Mesir, dan saat itu bangsa Israel banyak mengomel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut ini ya dapat dikatakan juga berbuat kejahatan. Ayat 27 dikatakan sini, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Jadi bersungut-sungut, mengomel itu sama dengan berbuat kejahatan. Jahat di mata Tuhan. Ya, ini dijelaskan di dalam ayat ke-27 dan di ayat ke-29 dikatakan sini, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuhan mengatakan banyak mati di padang belantara karena umat Israel banyak yang bersungut-sungut. Jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Dan di sini lawan kata daripada bersungut itu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal-hal yang dihadapi dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi biarlah kita menghadapi segala hal dalam perjalanan kita, ya, menuju ke tanah Kanaan surgawi, biarlah kita selalu mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian. Nah, puji Tuhan. Ya. Dan di sini kenapa yang Tuhan selamatkan hanya 2 orang? Sekali lagi saya katakan, Kaleb dan Yosua. Padahal saat itu jumlah umat Israel sangat banyak sekali. Pada waktu umat Israel dia keluar dari Mesir di padang gurun, Tuhan perintahkan Musa untuk dicatat orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Dan pada saat itu di jumlah 603.550 orang. Ini yang pertama, ya. Ini juga termasuk generasi Kaleb dan Yosua, 20 tahun ke atas. Dan yang kedua, itu dicatat lagi yang 20 tahun ke atas. Itu tempatnya berbeda di tepi Sungai Yordan. Jumlahnya 601.730 orang. Nah, kalau kita melihat jumlah, ya, segenerasi Kaleb dan Yosua itu sebanyak 603.550 orang, yang selamat hanya 2 orang saja. Wah, ini luar biasa. Ya, tidak banyak, sedikit, hanya 2 orang saja, Kaleb dan Yosua di sini. Ya, ini. Dan kita tahu ini yang menerima janji Tuhan. Tidak hanya Kaleb dan Yosua saja, tapi orang yang lahir di padang gurun. Jadi tadi umat Israel keluar dari Mesir dicatat saat itu, ya. Itu jumlahnya tadi 603.550 orang. Tapi hanya 2 saja yang masuk tanah Kanaan, generasi Kaleb dan Yosua. Ya. Dan ada lagi yang menikmati janji Tuhan, orang yang lahir di padang gurun. Ini beda dengan generasi Kaleb dan Yosua. Itu banyak yang mati. Nah, ini yang lahir di padang gurun itu, ya, dapat masuk ke tanah Kanaan dan menerima janji Tuhan. Nah, ini. Nah, ya. Nah, sebab itu biarlah kita sekalian juga saat sekarang ini yang dilahirkan baru, ya, itu kita juga akan menikmati janji Tuhan.
Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, ya, orang yang dilahirkan baru itu dari air dan roh. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Orang yang dilahirkan baru itu dari air dan roh. Kita tahu air itu menunjukkan firman Allah. Ya, sesuai dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 23 di situ. Ya. Dan roh ini berbicara juga yaitu Roh Kudus. Jadi orang yang dapat menikmati janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan, ya. Nah, itu orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dua hal ini, ya. Dan tentunya kita bertanya-tanya, kenapa kok hanya Kaleb dan Yosua saja, dan yang lainnya berapa ratus orang itu meninggal semuanya, ya. Yang sebanyak 603, 550 itu hanya 2 yang masuk di tanah Kanaan, generasi sekali lagi Kaleb dan Yosua di sini, ya. Nah, coba kita akan baca Bilangan pasal 32 di sini, ya. Kita baca Bilangan 32 dan ayat yang ke-30 sini, ya. Saya bacakan. Tetapi jika mereka tidak, Bilangan 30, ya. 2, ya, ini ayat 12 sampai 24, ayat 12, ya. Saya tadi baca salah. Ayat ke-12 di sini agar kita tahu, ya, dijelaskan. Nah, ini dikatakan lagi, kecuali Kaleb bin Yefone, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab di sini dijelaskan keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, ini penyebabnya Kaleb dan Yosua menerima janji Tuhan karena keduanya ini orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dikatakan dengan sepenuh, ya, hati atau yang setia. Sepenuh hati itu sama dengan orang yang setia kepada Tuhan, dan yang lainnya yang mati pada gurun itu adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Setia ini saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia dikatakan tetap teguh, tetap, ya, tetap itu artinya tidak kemana-mana, ya, itu, dan teguh hati, patuh, taat, ini setia. Nah, ini dua orang ini adalah orang yang setia, sepenuhnya hati dia mengikut Tuhan. Nah, ini sesuai dengan namanya. Kalau Kaleb itu artinya anjing. Memang anjing adalah binatang yang rendah sekali. Kadang-kadang orang memaki sesamanya yang tidak senang dikatakan anjing-anjing, ya, asu-asu. Tapi artinya sangat bagus sekali. Kaleb itu artinya anjing. Anjing itu binatang yang setia, yang patuh kepada tuannya. Saya memiliki beberapa anjing di sini. Sejak dulu saya juga senang pelihara anjing. Memang anjing itu binatang yang setia. Dia dapat jaga rumah. Dia dapat memberitahukan tuannya kalau ada tamu datang menjenggong. Kalau dia disuruh keluar, dia keluar. Kalau suruh masuk, dia masuk. Dia patuh. Ya, ini sifatnya anjing. Sesuai dengan namanya Kaleb, itu anjing, ya, setia, patuh, itu. Jadi Kaleb itu sesuai dengan arti namanya, ya. Dan juga Yosua, ya, Yosua itu artinya Yehova memberi keselamatan, ya, Yosua. Nah, ini sesuai dengan namanya, bahwa Yosua ini dia yakin dapat masuk ke tanah Kanaan. Tuhan
menyelamatkan, dapat menyelamatkan. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat sini, ya, contoh tentang Kaleb dan Yosua itu di dalam Bilangan pasal 14 di sini, ya. Bilangan pasal 14 kita baca. Saya akan bukakan Alkitab dulu, kita baca. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ayat ke-9. Ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggal, mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wah, ini luar biasa. Ya, di sini kita tahu bahwa Kaleb dan Yosua itu adalah salah satu pengintai tanah Kanaan yang diutus oleh Musa. Saat itu Musa mengutus 12 pengintai dari kepala-kepala suku Israel, termasuk Kaleb dan Yosua ini. Nah, dari jumlah 12 ini, hanya Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 tidak masuk. Dan Yosua dan Kaleb ini tidak terpengaruh. Itu tadi saya katakan bahwa Yosua dan Kaleb ini adalah orang yang setia, artinya tetap. Tidak ikut-ikutan, tidak hanyut dengan arus. Ya. Nah, dia teguh, patuh, dan dia taat. Bayangkan, 12 mengintai, hanya Yosua dan Kaleb masuk tanah Kanaan, yang 10 tidak masuk. Ini. Nah, kalau dibandingkan berapa persen ini? 10 banding 2. Wah, ini. Biasanya kalau setiap kumpulan yang ada, itu banyak kali jumlah yang kecil ini ikut. Hanyut dengan jumlah yang banyak. Tapi sini Kaleb dan Yosua tidak terpengaruh. Dia dapat dipengaruhi dengan 10 pengintai, teman-teman yang bersama-sama dengan dia. Wah, ini luar biasa. Dan perkataan-perkataan Kaleb dan Yosua ini luar biasa. Ya, dikatakan tadi di situ, ya, dijelaskan, ya, negeri Kanaan adalah negeri yang baik. Wah, ini luar biasa. Ya, walaupun dia belum melihat Kanaan itu keadaannya seperti apa, ya, tapi dia percaya dan janji Tuhan. Dan juga pada waktu itu telah mengangkut hasil tanaman, ya, yang ada di situ, ya, digotong setandan seperti anggur, delima dan sebagainya. Jadi dikatakan negeri Kanaan itu luar biasa baiknya, ya. Wah, ini luar biasa. Dijelaskan tadi dalam ayat yang ke-7, ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wah, ini, ya. Itu dia tahu kalau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu tanah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Ya. Lalu juga ayat ke-8 dikatakan dan ayat sini, jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wah, luar biasa. Dikatakan negeri itu baik, berlimpah susu dan madunya. Bukan artinya banyak sapi,
bisa diperas susunya di sana dan banyak madu, ya. Di situ ada, bukan. Di sini dikatakan tanah yang subur, tanah yang makmur, ya, luar biasa. Tanah Kanaan yang dijanjikan kepada orang Israel itu. Dan juga ayat 9 di sini dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, dua pengintai ini, karena mendengar 10 pengintai menyampaikan kabar busuk kepada orang Israel. Dikatakan, wah di sana ya orangnya tinggi besar, ya makan orang, ya. Padahal dia belum menyaksikan, belum membuktikan apa betul bahasa Kanaan tinggi besar itu memakan orang, ya. Nah ini, itu tadi Yosua dan Kaleb mengatakan, ya jangan takut, yang menyertai mereka itu, ya orang Kanaan itu sudah meninggalkan mereka. Ya, dikatakan bangsa-bangsa itu akan kita telan habis, ya, sebab Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang melindungi. Wah, ini luar biasa, ya, imannya. Ini menunjukkan, ya, perkataan iman orang percaya pada Tuhan. Saya pun orang lain mengatakan apa yang tidak baik tentang tanah Kanaan, tentang bangsa yang diam di sana. Tapi Yosua dia katakan jangan takut, ya. Kalau Tuhan menghendaki kita akan masuk ke tanah Kanaan, ya. Dan dikatakan kita akan telan habis. Wah, ini luar biasa keberaniannya, sebab dia yakin Tuhan beserta, dia yakin janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Di sini. Nah, puji Tuhan. Jadi mari kita kuatkan iman kita percayai apa yang Tuhan katakan itu, ya, ya dan amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat sekarang ini menguatkan kita melihat segala keadaan bertambah sukar dan banyak orang menjadi takut, dan keadaan yang ada sekarang ini khususnya dengan, ya, virus corona, ya, yang melanda di tempat daerah kita masing-masing. Kita yakin Tuhan yang menyertai kita dan kita akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang ya dan amin, janji yang baik bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semuanya. Kita sama-sama akan dudukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, dan firman-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan yang Kau sudah menguatkan kami dalam kami menghadapi zaman yang tambah sulit, zaman yang tambah sukar, zaman yang menakutkan banyak orang. Tapi biarlah firman-Mu ini, lewat firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman kami, dan kami berjalan dengan iman. Terima kasih, kami yakin Tuhan menyertai kami, lindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu pada saat sekarang ini, agar kami dapat terus maju, kami terus percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan berubah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat terus percaya kepada Tuhan sampai nafas yang terakhir. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan sama-sama,
berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan yang kami kerjakan, berkati anak cucu kami, berkati rohani kami, pelayanan kami, sehingga kami semuanya menikmati berkat penyertaan, pemeliharaan Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.